Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bang Dai dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam limpahan karunia dan keberkahan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sungguh sangat di luar nalar apa yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri Baito Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Maksud hati ingin memberikan pendidikan disiplin kepada muridnya, tetapi malahan menjadi petaka bagi dirinya. Kejadian yang menimpa seorang guru honorer yang bernama Supriyani menjadi keprihatinan kita bersama. Supriyani ditahan karena menegur peserta didik yang nakal. Itu diketahui melalui laporan polisi LP nomor 03 tahun 2024 di Polsek Baito, Polres Konsel, Polda Sulawesi Tenggara, tanggal 26 April 2024. Yang melaporkan adalah orang tua siswa yang kebetulan adalah istri dari seorang anggota kepolisian. Sebagai pengayom masyarakat, seharusnya aparat penegak hukum juga dapat menilai secara jernih duduk persoalannya. Apalagi ini terjadi di lingkungan sekolah. Diakibatkan sang murid melakukan kesalahan. Dan sang guru, Ibu Suryani ini menghukum dengan cara menegurnya. Dan itu memang suatu hal yang menurut saya layak dilakukan oleh seorang pendidik. Karena mereka mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anak didiknya bukan hanya sekedar cerdas secara pengetahuan, namun juga memiliki akhlak yang baik dan beradab. Apalagi dari pemberitaan yang beredar, Ibu Supriyani telah meminta maaf kepada orang tua murid. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa menurut saya yang dilakukan oleh Ibu Supriyani. Karena apa? Ada beberapa hal dari pemberitaan yang beredar yang menurut pandangan saya sangatlah janggal dan terbilang mengada-ada. Seperti dia dilaporkan memukul, padahal Supriyani sebagai pengakuan ketika diperiksa, beliau hanya menegur dan tidak memukul. Saat Ibu Supriyani memberikan keterangan di Polda, sang suami diminta pulang dan Supriyani langsung ditahan. Padahal Ibu Supriyani ini memiliki anak yang masih kecil. Dan sebelumnya pada saat Ibu Supriyani meminta maaf dengan mendatangi kediaman orang tua siswa, malahan Ibu Supriyani diminta untuk memberikan uang pengganti sebesar 50 juta. Itu yang beredar di media sosial yang kita baca seperti itu. Walaupun di berita di TV yang saya lihat belum lama di running text katakan bahwa Polda membantah hal tersebut. Jadi dari keterangan di atas kita bisa melihat dan menilai bahwasannya apa yang diterima oleh Ibu Supriyani ini tidak sebanding dengan jasa-jasa yang telah diberikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Ada kekhawatiran saya melihat peristiwa yang menimpa Ibu Supriyani ini yang merupakan beliau itu adalah guru honorer. Kita lihat bagaimana seorang guru honorer disuruh mengganti biaya 50 juta, itu kan suatu hal yang di luar akal. Mana mampu Ibu Supriyani untuk membayar seperti itu. Jadi kita lihat juga di sini bagaimana solidaritas dari para guru yang meminta keadilan untuk dibebaskannya Ibu Supriyani, dan apabila ini tidak ditanggapi, ini pasti akan berdampak luas terhadap terutama bagi kelangsungan proses belajar mengajar di sekolah tersebut, atau bahkan bisa menjadi pemicu gejolak baru di masyarakat luas. Karena para guru dan masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan. Lalu bagi instansi terkait, yaitu kepolisian, kejadian ini akan memberikan dampak yang negatif, yaitu lunturnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian. Oleh karena itu, langkah-langkah positif harus segera diambil oleh kepolisian agar citra kepolisian di masyarakat kembali membaik. Kepolisian harus segera menyelesaikan permasalahan ini bisa melalui restoratif justice, sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri nomor 8 tahun 2021.
Seharusnya peristiwa seperti ini tidak perlu terjadi. Apabila orang tua dari peserta didik juga bisa bertindak secara arif dan bijak. Bila mengetahui jika memang ternyata anaknya nakal. Kita semua seharusnya mengapresiasi kepada profesi guru, terutama guru-guru di daerah. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan mereka untuk mencerdaskan anak bangsa tidaklah mudah. Mulai dari honor yang masih minim, lokasi mengajar yang memiliki medan yang sulit, sarana prasarana mengajar yang sangat minim, dan masih banyak lagi persoalan lain yang harus segera dicarikan solusinya. Sehingga ke depan dapat menghasilkan SDM yang unggul dan siap dalam menyongsong generasi emas pada tahun 2045. Bagaimana menurut sahabat Bang Dai tentang masalah ini? Tolong bantu saya untuk memberikan masukan-masukan. Silakan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bang Dai Channel.